Sebelum X-Force yang versi 7-seater dengan kode DST itu keluar, ini dia 7 alasan kenapa kalian harus nonton video ini sebelum membeli Mitsubishi X-Force. Oke, jadi kalau X-Force yang versi 7-seater itu sudah mulai terlihat di jalanan sedang diuji coba ya. Jadi memang kabarnya itu akan menjadi rival dari Toyota Innova Zenix. Jadi dia 7-seater mungkin dengan teknologi hybridnya. Tapi kita sekarang fokus dulu ke X-Force yang 5-seater. Dia masuk dalam kelas small SUV teman-teman. Dan ini dia bermain di kelas yang cukup panas ya kalau di Indonesia. Dia sudah ada Honda HR-V di situ. Udah ada Toyota Yaris Cross di situ, ada Suzuki Grand Vitara, ada Chery Omoda 5, ada lagi GWM Jolion yang hybrid. Jadi memang secara teknologi ini punya rival yang cukup padat, cukup lengkap ya, dengan teknologi hybridnya, dengan mesin turbonya. Tapi kalau di X-Force dia memang masih menggunakan mesin 1500 NA ya. Dan ini dia alasan pertama kenapa kalian harus nonton video ini. Pertama, harga dan juga varian. Oke, jadi kalau dari varian, si X-Force ini dia punya 3 varian, mulai yang dari Exit, lalu ada Ultimate, sama yang paling baru nih, ini versi teratasnya, X-Force Ultimate dengan Diamond Sense, artinya dia sudah dilengkapi dengan ADAS. Dan harganya untuk yang tipe Exit itu mulai dari 385 juta, dan untuk versi yang paling mahal itu sekitar 420 jutaan. Tapi, ini ada tapinya nih, sekarang ini masih ada yang produksi tahun 2024 ya. Saya dapat info dari salah satu sales untuk yang tipe Exit diskonnya sampai 85 juta ya, tapi unitnya udah nggak banyak. Infonya tinggal yang warna abu-abu atau grey ya, itu diskonnya 85 juta. Tapi untuk yang tipe Exit, jadi bisa dibilang harga tinggal 300 juta untuk sebuah X-Force gitu. Tapi untuk yang tipe Ultimate DS atau Diamond Sense itu nggak terlalu besar, sekitar di 40 jutaan. Artinya kalau dari harga normalnya itu 420 jutaan, jadi tinggal 380 jutaan. Menarik banget ya. Kedua, desain. Yes, X-Force dibandingkan yang ini, kalau yang tipe DS Ultimate dibandingkan dengan yang Exit atau Ultimate memang nggak banyak perbedaan ya. Tapi memang secara dasarnya dia sudah macho, sudah apa ya, sudah keren gitu. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan versi dulu di mobil konsep ya, dia nggak berbeda jauh. Dia masih pakai lampu yang model T-shape seperti ini, nggak cuma di depan tapi juga di buritan. Dan untuk yang varian DS Ultimate ini, Ultimate DS ya, dia ada tambahan roof rail di bagian atas dan juga roof spoiler di bagian belakangnya. Nggak cuma di bagian eksterior, tapi juga di bagian interiornya ya. Ini sedikit berbeda dibandingkan mobil-mobil di kelasnya. Bahkan kalau kita ngelihat di bagian dashboardnya, itu kesannya tuh anak muda banget atau jiwa muda banget. Karena memang tampilannya keren, udah gitu ada sematan-sematan material fabric ya, atau kanvas kayak gitu. Coba kalau warnanya sedikit-sedikit agak biru, lebih ke denim gitu, wah itu culture banget ya nggak sih? 3, akomodasinya. Yes, jadi secara akomodasi memang dia masih oke banget untuk legroomnya ya. 10 jari ada di sini untuk legroomnya, dan dia model joknya dia di bagian tengahnya itu agak masuk lagi ke dalam sehingga memberikan ruang untuk lutut yang lebih besar ya. Terus kalau untuk headroomnya memang dia nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget, tapi masih ada 4 jari, masih aman untuk saya yang tingginya di sekitar 170 cm ya. Dan dia juga ini ada recline-nya, jadi enak banget kalau di sini kita bisa rebahin lagi ke belakang ya. Tapi kalau misalnya mau bawa barang yang cukup banyak, kita bisa dinaikin lagi sehingga kapasitas bagasinya jadi lebih besar. Sekarang kita cek ke bagian bagasinya nih. Power tailgate, jadi nggak usah repot-repot lagi untuk membukanya ya. Dan bagasinya ini bisa dilihat nih, dia konfigurasinya 60-40, jadi kalau misalnya mau dilipat juga masih bisa, dia rata lantai. Jadi kalau mau bawa barang yang cukup besar, dia bisa banget, cuma emang di bagian depannya itu agak sedikit menanjak gitu ya. Terus kalau di sini juga memang kalau naruh koper ini banyak banget sih, bisa kalau misal ditidurin gitu ya, bisa 4 buah untuk yang ukuran kecil, itu masih muat banget. Tapi kalau teman-teman masih bawa
barang yang ukurannya cukup tinggi gitu, misalnya tanaman atau ya kan ada potnya, udah ada pohonnya, kalau dia mentok ke sini, tenang aja, ini masih bisa diturunin lagi. Set. Nah, jadi kapasitas kargonya bertambah dan leveling dari atas ke bawahnya itu jadi lebih tinggi. Tapi emang sayangnya dia belum dilengkapi dengan cover ya, tonneau cover di bagian sini. Sebetulnya untuk posisinya dia udah ada ya, udah siap gitu. Jadi tinggal mungkin nanti di nextnya bakal ada tambahan seperti penutup, sehingga ketika misalnya kita bawa barang kayak tas gini misalnya, Bang Rian nih kalau naruh tas kamera, dia pasti ngeri dia. Kemana-mana pasti selalu dia bawa, karena ini nyawanya dia nih. Tapi kalau misalnya dia ada penutupnya, jadi ketutup dari luar, kan jadi lebih aman. Ya nggak Bang? Yoi. Empat, kepraktisan. Jadi kalau di mobil-mobil Mitsubishi, memang dia bisa dibilang pionir untuk soal kepraktisan. Dulu di Expander, itu dia punya tempat penyimpanan yang banyak dan akhirnya diikuti sama rival-rivalnya tuh, kayak misalnya Toyota Avanza gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini tempat penyimpanan banyak banget. Misalnya di bagian tengah kita bisa naruh handphone, bahkan bisa sekaligus ngecas. Lalu di bagian sini juga ada lagi tempat penyimpanan kalau mau naruh dompet, power bank atau smartphone juga bisa di situ. Tempat penyimpanan tertutup ada di bagian dashboard, ada di bagian sini juga ya. Ini bisa buat naruh sepatu atau ngumpetin barang-barang, karena memang untuk kapasitas maksimalnya dia ada di 2 kilo. Lalu tempat penyimpanan tertutup ada lagi di sini. Ada cup holder 4 buah di depan, di belakang juga ada 4 buah ya. Udah gitu di atas juga ada tempat kacamata. Jadi praktis banget, kita nggak usah repot-repot lagi ngeluarin dari tempat kacamatanya, sehingga barangnya juga tetap aman gitu ya. Terus di sini juga ada lagi nih tempat penyimpanan, naruh handphone juga bisa ya. Tapi biasanya suka kelupaan nih kalau taruh di sini nih. Jadi taruh-taruhnya tempat yang aman, gak cuma di kiri tapi juga di sisi kanan. Dan di sebelah kanan juga ada lagi tempat penyimpanan lagi, biasanya buat naruh-naruh koin atau misalnya naruh-naruh kayak kartu gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kartu, ini ada lagi nih slot penyimpanan di bagian atas, sehingga memang sudah ada tempatnya masing-masing, ada porsinya masing-masing, sehingga barangnya nggak kececer gitu ya. Bahkan di bawahnya sini lagi ada tempat penyimpanan lagi yang tertutup. Jadi memang cukup banyak untuk tempat penyimpanan di mobil ini. Bahkan di belakang ya, ini seat pocketnya ada 2 tingkatan, jadi di bawahnya ada yang cukup besar, lalu di bagian atasnya ada, jadi bisa buat naruh smartphone untuk penumpang belakang. Jadi kalau soal praktisan, Mitsubishi juara lah. Kalau buat naruh uang suap di mana, Bang? Naruh uang suap. Cuak! Kelima, fitur. Betul bahwa X-Force belum punya sunroof ya, kayak rival-rivalnya misalnya Suzuki Grand Vitara, HR-V ya, dia sudah panoramik ya kan. Tapi kalau di sini belum ada. Yaris Cross pun sudah ada sunroofnya. Ini memang dia tidak pakai, tapi mungkin fokusnya ke fitur-fitur lainnya. Misalnya yang nggak ada di rival-rivalnya adalah Active Yaw Control. Mungkin nggak kelihatan ya kalau dari sisi fitur, tapi ini fitur yang sangat berguna ketika misalnya kita di salah satu jalan licin ya, kita manuver dengan agak cepat tapi mobilnya seperti nge-slide gitu, dia otomatis akan membalikan mobil ini dengan sempurna. Dan gitu misalnya kalau kita lagi muter jalannya agak lebar terus jalannya licin, dia asik banget nih, dia bakal ngerem salah satu ban supaya mobilnya nggak jadi understeer gitu ya. Jadi emang fitur-fitur ini nggak kelihatan tapi sangat berguna. Udah gitu fitur yang nggak ada di rival-rivalnya, misalnya vehicle information kayak gini nih. Jadi di sini ada beberapa fungsi ya, misalnya kita lagi ngerem nih, ngerem seberapa besar tuh bisa kelihatan. Lalu coolant-nya berapa, suhunya, injection-nya berapa cc per detik, terus kita lagi ngegas apa enggak misalnya ya. Nah, ini kelihatan bisa di sini, torsi juga bisa dilihat di sini. Jadi memang secara fungsi ini banyak banget yang bisa dilihat. Mungkin kalau di mobil-mobil lain dia harus pakai OBD2 dulu, tapi kalau sini sudah langsung terlihat ya. Lalu fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay sudah tersedia di sini, bahkan sudah wireless juga ya. Jadi nggak perlu colok-colok kabel lagi ya. Semua sudah tersedia. Jadi mobil ini juga dilengkapi dengan fitur yang namanya Mitsubishi Connect ID. Jadi fitur ini berupa aplikasi di smartphone yang bisa memantau fungsi-fungsi dari si mobilnya. Jadi memang menarik banget ya. Bahkan kalau misalnya kita butuh emergency road assistant, bisa juga dari aplikasi itu. Dan dia sudah terkoneksi dengan si mobilnya.
seru banget ya. Terus fitur-fitur lainnya ya seperti misalnya ada Nano E di sini, terus sudah climate control dan dia sudah dual zone ya. Jadi secara fungsi bisa dibagi dua untuk kedinginan AC-nya. Terus drive mode, ini juga nggak ada di rivalnya. Artinya bukan nggak ada di rivalnya karena mereka nggak punya drive mode ya, tapi biasanya kalau di mobil-mobil lain itu ada eco, normal, sama sport. Tapi kalau di sini beda sendiri. Mitsubishi memang auranya, DNA-nya sporty, sehingga dia memberikan fitur-fitur yang agak lahen nih. Ada normal di sini, ada wet di sini, ada gravel di sini, dan ada mud di sini. Betul bahwa ini merupakan SUV urban ya, yang mungkin nggak bakal dipakai untuk off-road yang agak heavy gitu. Tapi dengan adanya fitur-fitur atau si mode berkendara ini berfungsi ketika misalnya kita lagi camping, tapi jalannya agak gravel dan kita pakai mode gravel aja, dia akan membantu pergerakan si rodanya supaya nggak slip ya. Atau misalnya di rumput yang licin gitu, kita pakai mode wet aja sehingga kita nggak gampang kepater gitu teman-teman. Nah selain itu juga kalau soal fitur, dia sudah dilengkapi dengan speaker dari Yamaha. Ini bukan Yamaha motor ya, tapi Yamaha audio. Jadi memang suaranya udah oke banget, bahkan dia sudah ada tweeter di bagian sini, speaker di bagian door trim dan juga di bagian belakang, sehingga kalau teman-teman yang memang suka dengan audio, ini sih udah cukup banget sih. Keenam, soal performa. Yes, benar bahwa si Mitsubishi X-Force ini dia masih menggunakan mesin 1500 cc atau lebih tepatnya 1499 cc MyFac ya, dan dia tenaganya sekitar 105 PS atau ya 103 dk lah ya, dengan torsi di 141 Nm. Dan kalau misalnya dibandingkan sama Honda HR-V gitu ya, dia kan yang di 121 PS, jadi secara tenaga dia bisa lebih besar. Tapi tenaga itu bukan segalanya teman-teman, karena memang kalau dari akselerasi si HR-V itu kan di sekitar 12 detikan ya kalau dari 0 ke 100, tapi kalau di X-Force ini di sekitar 11 detikan. Jadi memang tenaga itu bukan segalanya, karena memang ada pengaruh lain, misalnya dari lingkar roda, dari bobot mobilnya, itu kan juga sangat pengaruh. Lalu juga dari konsumsi bahan bakar, mungkin kalau X-Force dia nggak bisa yang lebih baik dibandingkan rival-rivalnya yang sudah berteknologi hybrid ya. Pun dengan Suzuki Grand Vitara yang sudah mild hybrid aja, ini mungkin agak sulit gitu, apalagi dengan Toyota Yaris Cross yang sudah full hybrid, atau misalnya GWM Jolion HEV, itu pasti akan lebih sulit. Mungkin nanti ketika Mitsubishi sudah menghadirkan teknologi HEV di X-Force, baru bisa berjaban tuh dibandingkan lain-lainnya. Udah gitu juga kalau dibandingkan mobil-mobil Cina di kelas small SUV ini kan dia rata-rata pakai mesin 1500 turbo. Jadi secara tenaga memang lebih besar, begitu pula dengan torsinya. Tapi emang kalau di sini dia pakai transmisinya CVT, dia ada mode S-nya juga, jadi dia pakai tombol di sini ya. Ada tombol khusus di tuas transmisi, jadi dia akan lebih responsif ketika masuk di mode S-nya. Gak cuma dari sisi performa, tapi juga dari bantingan suspensi dan handlingnya. Memang kalau di sini, di X-Force ini, dia bukan karakter mobil yang empuk ya secara bantingannya. Kalau dibandingkan sama Jolion HEV, mungkin dia kan ya rata-rata mobil-mobil Cina gitu kan bantingannya agak-agak lembut gitu ya. Tapi kalau X-Force ini memang DNA-nya dia sporty, sehingga kalau diajak-ajak manuver gitu, nurut banget, mobilnya enak banget kalau diajak handling. Ya tapi konsekuensinya adalah secara bantingan dia agak stiff ya, atau agak keras. Tapi bukan yang keras-keras banget ya. Ini masih di bisa dibilang moderat lah kalau misalnya untuk bantingan suspensi ketemu jalan rusak. Tapi ketika kita manuver aja tuh enak banget, dan active yaw control-nya itu langsung bekerja ya ketika kita manuver dalam kecepatannya agak tinggi gitu. Dan di sini bisa kelihatan tuh mode-mode dari active yaw control-nya. Ketujuh, nah ini adalah alasan terakhir nih. Ini sesuai namanya ya, dia sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi Ultimate DS itu, DS-nya kan Diamond Sense, itu nama ADAS untuk si Mitsubishi, karena memang di beberapa merek juga dia punya nama-nama sendiri. Seperti Toyota ada Toyota Safety Sense, lalu di Hyundai itu ada Hyundai Smart Sense, jadi dia punya nama-nama sendiri. Karena kan kalau Mitsubishi kan dia 3 berlian ya, jadi dia pakai nama Diamond Sense. Nah, fitur-fiturnya juga cukup lengkap ya. Yang saya suka, adaptive cruise control-nya itu dia bisa sampai fitur yang low speed follow, artinya ketika
kita ketemu kemacetan, itu wah, itu enak banget sih. Kita nggak perlu yang harus nginjek rem, ngegas lagi, nginjek rem lagi kalau lagi macet gitu ya. Udah tinggal nyalain aja adaptive cruise controlnya, dia akan ngikutin mobil yang ada di depan. Paling kalau memang sudah berhenti sempurna mobilnya, kita paling tinggal geser tombol ke rest atau ke set lagi supaya mobilnya jadi bisa jalan lagi. Jadi emang enak banget. Udah gitu dia juga ada blind spot monitor, ada rear cross traffic alert, ada forward collision mitigation sistemnya, jadi yang bisa minimalisir gejala tabrak depan itu. Jadi emang secara ADAS dia cukup lengkap teman-teman. Terlepas dari segala kelebihannya, memang Mitsubishi X-Force tetap ada kekurangan ya. Misalnya dari kameranya dia belum 360, udah gitu secara kualitas kamera dia belum HD, jadi masih agak-agak burem gitu ya. Terus juga kalau dari sisi performa mesin ya, jadi dia bukan yang paling kencang untuk akselerasinya, tapi juga dari sisi konsumsi bahan bakar dia juga nggak lebih baik dibanding rivalnya yang sudah berteknologi mild hybrid ataupun yang full hybrid seperti Toyota Yaris Cross. Jadi memang ini ada PR nih, tapi sebetulnya Mitsubishi dia punya teknologi hybrid electric vehicle di X-Force. Jadi tinggal kapan Mitsubishi akan menghadirkan teknologi itu di mobil ini. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen atau tertarik banget buat milikin Mitsubishi X-Force ini mungkin saat yang tepat ya. Kalau teman-teman bisa cari sales, masih beruntung gitu, bisa dapat unit yang produksi tahun 2024. Diskonnya gede banget ya. Yang exit aja sampai 85 juta, artinya kita bisa dapat small SUV seperti X-Force ini, tapi dengan harga compact SUV. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke website kami di www.autohub.co, lalu ke Instagram kami di autohub.co dan juga di TikTok ya. Dan jangan lupa subscribe juga dong. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.